Pagi-pagi udah ngopi, udah ngerokok, jangan lupa pondasi, friend. Kita pengen halan-halan ke Pamulang, ke tempatnya New Dedi modifikasi motor trail ya. Kebetulan ada kawan gua, Om Wawan Klasik, Sindut, juga lagi modif di tempat di sana. Gue pengen ngablu-ngablu, gue mau tanya-tanya, gue mau kupas-kupas sampai detail biji mana rasanya antara si owner dan si modifikasi. Kita bikin lemes saja, kita bikin asik, kita ngobrol-ngobrol ria, jenaka, bahagia. Yuk, berangkat. Nih friend, kita ke bengkelnya D-Pro. Om Deddy, mudah-mudahan ada dia. Gue mau ngobrol-ngobrol, kongko-kongko. Ini tempatnya nih. Assalamualaikum, friend Deddy. Wah, ada friend gua noh. Wawan Klasik Endut, weh, gaji gile, apa kabar friend? Siap, sehat. Lu udah kurusan lu bang? Bajunya Pak. Akibat ngetril Wawan 2 tahun lalu pas ini. Jadi ngetril tuh bikin diet. Waduh, kayaknya lagi kongko-kongko nih. Lagi diracunin. Bukan racun lagi, lu udah punya motor nih kan? Ini Wabah. yang berbahaya juga sebenarnya. Virus coy kata Wawan nih. Berarti lu kan kalah. Lu kena racun juga berarti ya. Aduh. Haji gili. Motor lu yang mana, Wan? Dua ini ya. LC0 sama XR 200. Ini punyanya Om Wawan. Jadi Om Wawan datang ke Om Deddy selaku modifikatornya, Om Wawan ownernya. Ini kayaknya dia lagi kongko-kongko nih. Gue pengen tahu nih. Konsultasi apa pelunasan kayaknya nih. Dijual apa jangan gitu. Nah, bener. Kalau ada lebihnya ya nggak apa-apa lah. Jual satu, ya? Betul, dapat 3. Ya gile, keren-keren motornya. Udah berapa lama Wan sini Wan? Utak-utik nih motor. Belum pandemi ya. Ya mau tahun ini. Wow gitu ya. Kita udah ketemu, nggak apa-apa kali kita buka masker ya. Biar gantengnya kelihatan. Tua motornya doang, orangnya enggak. Ini mah aki-aki. Ngobrol-ngobrol pas banget gua ketemu, gue pengen tahu nih Wan. Lu dapat rekomendasi dari siapa? Bisa ketemu Om Deddy Pro, The Pro. Awalnya kita dikasih info, ada diracunin juga. Racun lah, kita juga, betul. Juga sama Om Agus. Om Agus 2. Om Agus yang bilang 2. Malu-malu gitu ya. Jatuh ya. Oh, dari Om Agus. Terus dia merekomendasiin itu di Om Deddy aja. Gue sering sono. Oh ya udah, kita sono. Ada ngobrol-ngobrol panjang. Udah akhirnya pasti kan yang namanya rekomendasi pasti dibagus-bagusin nih. Oh ininya bagus, apa aja yang dibagus-bagusin tuh. Tapi memang kenyataannya kalau kita lihat dari banyak motor, bener-bener modifikatornya bagus. Apa Wan? Ngelambung-ngelambungin Om Deddy-nya pada saat lu diracunin apa katanya? Detail sih Om Deddy tuh. Oh intinya cuma detail. Ya detail, catnya bagus, chrome-nya bagus, ya terbukti lah dengan hasilnya nih. Ya betul. Ini kayak cat ini udah 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Dicat ulang tuh nggak ada lupas atau apa. Asik, bener-bener detail dan hasilnya banget bagus. Nah, kalau masalah harga gimana lu bayar dengan nih? Waduh. Nyaman gak nih? Kalau harga mah harga pertemanan. Wah, ternyata di The Pro bisa harga pertemanan. Yang penting cuan-cuan kecil. Pasti dapat, betul ya Pak ya? Jadi yang penting semua happy. Dari yang udah nih, ini kan udah selesai ya Wan ya, 2 tahun lalu. Gimana, puas nggak? Puas banget. Dari Pak Deddy ini modifikatornya. Iya. Puasnya banget. Puas. Selain puas, ada kata-kata apa lagi nih? Ya terima kasih. Iya dong, pasti. Gitu ya. Udah. Tapi ngomong-ngomong udah lunas belum? Kurang 2 kali. Pastinya udah lunas dong. Nggak, kalau belum lunas nggak mungkin boleh dibawa. Nah sekarang lu lagi bangun ini Wan. Iya ini juga tinggal finishing aja Om ya. Tinggal finishing aja sih. Tinggal finishing ya. Detailing aja dikit, dikit lagi. Sama dites-tes lah. Bener. Layak jalan. Om Deddy, rasanya gimana tuh kalau kita dengar Wawan ya? Banyak kepuasan atau gimana? Lu sebagai modifikator, kayaknya apa tuh? Dibilang puas. Apa dapat diskon kali nggak? Sebagai alat pemuas. Oh, sebagai alat pemuas.
Kalau kita emang kita utamain puasa dulu lah ya. Kepuasan customer ya. Walaupun nggak puas, ibaratnya ya secara keluargaan ibaratnya apa nih yang belum puas apa gitu kan. Iya. Sampai mencapai kepuasan si customernya gitu. Ya namanya bengkel kan ada aja kekurangan. Ada aja kekurangan ownernya maunya apa. Jadi di sini friend, Om Deddy dan Wawan ini benar-benar antara modifikator dengan owner itu ada komunikasi selain solusi. betul. Selain hasil karyanya detil, jadi kongkonya juga detil, betul nggak? Asik friend. Ya, jadi friend yang mau nyobain modifikator sama Depro datang ke sini ngobrol-ngobrol. Jangan mentang-mentang anak trail, kaki gue aja pegel nih, aja gile. Sama kopi belum keluar nih. Kopi mana kopi? Opi sama Oko. Oh, udah pasti dong, Opi, Oko, dan anak trail selalu bahagia. Halo Hore. Asik. Nah kalau gini kan enakan dikit. Ngopi dulu ah. Siap. Tos. Kawan kita sibuk aja nih, nyangklong aja nih. Wawan cangklong. Nah, Dad, gue mau cerita sama lu, Dad. Lu belum pernah denger nih cerita gue sama Wawan nih, Dad. Asal muasal gue sama Wawan tuh kena racun trail. Sempet tuh nggak salah kita datang ke ATT Purwakarta ya. Yang kelima itu ya. Purwakarta ATT ya? kelima, gue sama Wawan tuh belum main trail. Gue naik beat berdua, lu bayangin, Honda friend. Beat. Honda Beat. Boncengan. Wawan masih lebih gendut lagi nih. Nostalgia kita ya, nostalgia. Nostalgianya bener-bener tuh. Saking pengen tahu acara trail, waduh. Penuh perjuangan. Perjuangannya semua, ternyata asik ya Wan. Asik nggak Wan? Asik. Gitu. Aji gile. Sampai-sampai gua akhirnya beli DT. Wawan, ya ini punya Wawan tuh ada XR 200, ada Elsinore 2,5 ya. CR. Akhirnya direhab di sini, dimodif, dan ketemulah Om Deddy. Nah sekarang kita tanya nih Om Deddy nih. Om Deddy pernah punya cerita keluh kesah nggak di modifikator itu menanggulangi konsumen itu seperti apa? Kalau keluh kesah sih ya kita pas spare part terkadang si customer minta orian, kita nyarinya butuh waktu dan si customernya nggak ngerti, harus pengen cepet. Kesannya gampang gitu ya. Itu yang frustasi itu. Iya benar. Jadi bukannya kekurangan sih sebenarnya. Memang kalau kita main orsinilan di sini di bengkel Depro Deddy itu biasanya sangat detil. Segala sesuatunya tuh orsinil sama seperti barunya dulu. Jadi intinya nggak sembarangan. Konsumennya tuh bener-bener tuh. Kadang-kadang konsumen maunya cepet-cepet. Duit sudah masuk semuanya. Cuma nyarinya kan susah, bener nggak? Belum tentu ada duit ada barang. Belum tentu ada duit ada barang. Bener. Betul. Kadang kebalikan, ada duit, barangnya nggak ada. Kadang ada barang, duitnya nggak ada. Gitu. Yang seringnya sih begitu. Cuma Wan, lu ngomong kayak gitu mukanya jangan ke gua dong Wan. Kesannya ngomong kayak gitu pas jelek-jelek mukanya ada gue. Tuh, situ tuh modif lu tuh. Wan, selama lu modif, pernah nggak lu sama Om Deddy tuh, wah kurang ini, bukannya komplain ya? Kalau ada kekurangan sih sebenarnya kita selalu obrolin. Kita cari solusi yang terbaik. Pasti ada lah solusinya. Jadi intinya nggak ada masalah ya? Alhamdulillah sih, ada solusinya lah. Masalah sih ada, cuman selalu ada solusi. Terkadang saya yang bawel. Oh yang Iya, bawel? bawel. Kenapa lu bawelnya kenapa? Ibaratnya, Om pakai ini aja Om, enggak jelek. Kayak Speedo tuh. Kayak Speedo. Jadi knowledge. Jangan. Jadi intinya Om Deddy tuh bener-bener punya knowledge di motor. Ada konsumen yang nggak ngerti, jadi mau main diakalin aja ya. Tapi bagus Om Deddy, nggak bisa seperti ini. Kita tuh harus betul-betul detail. Jadi Karena gini, puas. karena berangkat dari si motornya dulu. Ini udah ibaratnya dikatakan 95% original. Nah kalau kita pakai part-part yang asal, sayang. Betul, sayang. Ya. Jadi yang 95 tuh malah jadi nilainya jadi kurang. Jadi bukan duit doang yang lu terima ya. Iya. Jadi bener-bener harus nih motor sempurna.
Karena Bener banget. menjaga nama baik juga. Betul. Membawa nama baik. Jaga nama baik, jaga kualitas. Iya. Jadi kawan-kawan, anak-anak klasik nih, gengnya Wawan tuh, klasik biker. Kalau mau main trail, konsultasi dengan Om Deddy. Boleh. Sangat detil. Nggak percaya? Coba konsultasi. Ada nomor handphonenya. Di sini. Pokoknya 24 jam. Gitu. Ini punya lu semua, Ded, apa punya customer? Ada Ded? customer sebagian, ya saya sebagian. Jadi ini kalau kayak gini nunggu spare part berarti ya? Nunggu spare part. Jadi kan kita kan spare part kebanyakan kan online. Ya udah bekerja dengan waktunya di pengiriman lah. Pernah nggak lu nyari spare part keluar? Misal di sini kita nggak ketemu, pasti kan channel lu banyak tuh. Pernah. Itu pun lewat temen ya di eBay. Di eBay. Dan kita jelasin dulu, nih harganya sekian loh, mau nggak dengan ongkos kirim sekian. Betul. Contohnya kayak Om Wawan, ibaratnya dia sering, Om, lu coba cari di eBay dia nyari, ya gitu sih. Jadi bener-bener di bengkelnya The Pro itu transparan, friend. Kalau misal mau cari sendiri ya silakan, mau dicariin tetap ada Iya. transparan ya. Nih lihat di eBay, lu tawar sendiri, lu beli sendiri. Paling kita kalau dari harga spare part paling kita nambahin sekian persen untuk ongkos kirimnya. Oh gitu ya. Nah selain lu beli di luar, ada nggak orang luar yang beli spare part sama lu di sini? Ada juga. Waduh, jadi bolak-balik keluar ke dalam. Iya. Bener-bener. Depro bener-bener lu. Mendunia. Jadi waktu ngerjain yang punya motornya Wawan berapa bulan? Jadinya sih sekitar 3 bulanan karena yang berhubungan yang punya motornya garasinya sempit. Saking banyaknya motor ya. Iya. Ada yang ini, ada yang itu. Ntar mulu. Betul. 3 bulan ya. Iya. Sampai kadang-kadang sampai setahun. Oh ternyata ada juga yang sampai 1 tahun. Ada. Ibaratnya kayak contoh kayak ini nih. Ini TL. Dia TL. minta dioriin. Nah, kita pelan-pelan nyari satu. Jadi gitu. customer maunya minta ori 100%. Kita cariin satu, Berarti udah 1 tahun. udah 1 tahun. Wih gila, sampai 1 tahun friend ada di sini bener-bener karena mau original ya. Jadi kan kita pelan-pelan isi customer pun ibaratnya udah pelan-pelan dong. Nggak Kita masalah. sambil nyari partnya. Gitu. Betul. Kalau di Indonesia sampai di mana aja tuh customer Om Deddy? Terakhir Manokwari. Manokwari. Itu betulin motor, servis atau modif? Dia di spare part. Oh spare part. Di spare part. Kalau untuk restore begini atau bikin motor sampai Bangka Belitung. Sampai Bangka Belitung. Dikirim kemari. Banyak sih daerah sih ya. Dari Garut kemarin DT 100 udah dikirim. Malah yang jauh-jauh. Malah yang jauh-jauh ya. Iya. Tuh friend, yang jauh-jauh aja ke sini. Saking asik, saking detilnya modif motor ya. Bagaimana yang dekat? Tadi udah kita kupas Om Wawan ya. Sekarang gue mau kupas Depro-nya nih, Om Deddy nih. Asal muasalnya dia tuh kok bisa sampai bikin bengkel. Sebelum bikin bengkel kan pastinya entah itu hobi, entah itu apa. Diceritain dong Om, ini kayaknya asik nih. Kalau dulu sih gue seneng touring ya. Itu motor apa dulu tuh? Gue pakai Tiger. Tiger ya, masih Tiger. belum trail ya. Tiger ya, belum trail. Nah, ada temen gue ngeracunin di ini kok asik yang ngeliat blok-blokan gini nih. Gitu. Becek-becekan. Becek-becekan ini. Dan akhirnya dulu masih susah ya. Motor-motor trail tua masih susah. Sampai saya bikin sasisnya XL125E itu 77 saya bikin dari CB, basic CB bikin sampai jadi. Ternyata touring yang 1 minggu dibayar dengan off-road 1 hari. Horenya sama ya? Horenya pun sama, jadi lebih sama. jadi touring 1 minggu dibayar dengan off-road trail 1 hari. Iya. Lebih horean. Lebih hore. Lebih ibaratnya lebih lepasnya situ. Dan biayanya pun lebih murah Ya. dan lebih banyak temen lah. Itu lebih hore.
Kalau gue bilang horenya kayak gini nih, anak-anak touring itu, anak-anak ya touring jauh ya, 10 kilo, 20 kilo baru mereka ngopi ya. Iya. Ternyata kalau anak touring berapa kilo? 100 meter ya? Jangan kan, 5 meter berhenti, ngopi. 5 meter berhenti. Foto-foto. Saking asiknya. Saking asiknya. Apalagi kalau touring sama Wawan. Iya. Bener, jatuh mulu. Bukan 5, gue bilang 3 meter. Touring sama Wawan. Kalau gua prinsipnya 1% naik motor, 99% foto-foto. Foto-foto, itu yang paling ajib. Pura-pura jago. Pura-pura ngetril. Wawan. Jangan ngetril sama Wawan, 3 meter jatuh loh, bener loh. Jadi udah bukan 5 lagi, per 3 meter kita udah ngopi. Maklum, kelasnya masih Kelas PAUD. Tapi kita ngetril hore ya. Nah terus Om Deddy terus pas tadi beli Tiger, bilang touring 6 hari dibayar dengan 1 hari, terus sampai terjadinya lu buka The Pro, Gue resign kerja. resign kerja. Gue kembangin hobi. Dari hobi bikin motor sendiri, akhirnya teman-teman mulai ngumpul, akhirnya udah sampai sekarang ini. Dari mulai kecil-kecil ya. Dari kecil-kecilan, ya sampai sekarang lah. Bener-bener. Itu pun ibaratnya bertentangan dengan istri juga kan, pas merit. Gue ngembangin hobi, gue resign kerja. Tapi setelah ada hasil, ya sampai sekarang lah. sampai sekarang ya. mungkin sempat ada piring terbang juga kalau Tapi setelah ada hasil bukan piring terbang lagi ya, pelukan hangat. Yeay. Dulu sempat ngalamin ibaratnya beli spare part motor tuh sampai kita umpet-umpetin. Oh iya. Ya, sampai ini beli berapa nih? Murah 100.000. masih kali Om. Sampai dulu ya akhirnya sekarang kan ya terbukti dengan sekarang kan. Betul. Nah, itu aja. Jadi memang suatu kerjaan yang enak gitu apa sih? Kerjaan yang ada hubungannya dengan hobi dan menghasilkan itu paling enak, itu paling asik. Paling nikmat Nggak pokoknya. terdampak pandemi ya. Nggak terdampak pandemi. Iya. Terus Wan, lu ada wacana apa? Misal lu beli motor pasti bawa ke sini lagi? Iya, ya enggak juga. Tergantung mau diapain. Oh gitu. Kalau sekedar ganti ban nggak mungkin dong ke Iya. sini ya. Bener, gue mau ngecek Wawan nggak dapet gue bener. Bisa aja dia bilang enggak. Sebelum kita membeli motor pun kita selalu konsultasi. Selalu dulu. konsultasi. Anaknya gimana nih gitu. Betul. Jadi udah berapa lama nih The Pro nih jadi terhitung dari mulai lu sejak buka? Di sini ini dari 2002 lah ya. 2000 lu buat ya? 2000. Udah mulai The Pro. Jadi berkata skill dan knowledge pengetahuannya di motor nggak ragu. Konsultasi friend, Om Deddy friend. Ibaratnya masih belum ada GTT ya. Iya, GTT GTT belum kan ada. baru terbentuk belum lama ya. Belum lama. Jadi punya pengalaman menarik nggak terhadap owner? Pengen tahu gua. Ya. Entah happy-nya, entah komplainnya boleh dong sekedar diceritain sedikit. Kalau terkadang kan gini, kadang-kadang customer tuh jarang kemari, by telepon, Oh, WA, umumnya customer datang Jarang. sini, taruh motor, nol motor datang, pulang. pas kita anterin, ini motor gua bukan nih. Oh gitu. Pangling soalnya. Pangling. Kalau yang dukanya kadang-kadang ya gitu, motor si customer mereka nggak ambil Om, nitip dulu, namanya kemakan usia. Iya betul. Ya kadang-kadang hampir setahun nggak diambil gitu kan. Jadi sayangnya itu, kok ini motor habis registrasi kok Betul. nggak ibaratnya nggak kinclong nih. Ya, Ngerinya jadi burak lagi gitu ya. diamnya setahun soalnya. Ini ngomong-ngomong boleh nggak kita kupas nih? Ah, Kenapa ada orang seperti itu? Jadi taruh motor seakan lupa gitu ya. Lupa. Padahal kan motor kesayangan. Kalau gua sayang motor, gua bawa ke kamar gua bener. Gua pelukin tuh motor. Kira-kira apa sih mereka itu sampai kayak gitu? mungkin saking banyak motornya kali ya. Jadi intinya saking banyak ya. Iya. Jadi ada kelasnya mungkin ya. Ada. Memang Atau itu tadi apa tuh? takut bini. Bentar. Ini kayaknya yang curhat Wawan. Ternyata diam-diam kawan kita curhat nih. Colongan ya. Wawan punya motor 10 ngaku 5, yang nggak tahu yang lainnya ya taruh di mana.
Bercanda, Fred, bercanda. Betul. Oh, jadi ada ya orang kayak gitu ya? Ada, dan saya juga masih ada satu orang restorasi TS Honco. Sampai sekarang hilang, nggak ada kabar. Motornya? Masih ada, saya Masih ada. simpen. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Di telepon nggak pernah inian, nggak pernah ngebales. Nggak, telepon kita nggak diangkat, WA nggak pernah dibalas deh pokoknya deh. Sampai saya bingung sendiri nih. Udah berapa tahun tuh? 2 tahun ada. 2 tahun. Cuman insya Allah masih ada. Masih ada ya. Jadi bengkelnya The Pro di sini bener-bener berkah ya. Kalau memang milik orang lain, Iya. tetap disimpan. Insya Allah. Tetap disimpan, nggak dijual, nggak apa ya. Pokoknya apik lah, apik. Ya. Dan kita memperlakukan motor ya ibaratnya jangan sampai kena hujan. Ya betul. Walaupun Dirawat motor ya, orang itu ya tetap dirawat di sini. Kayak di sini motor-motor kayak gini yang ini seminggu sekali kita keluarin, kita lapin, kita bersihin, cuciin kayak gitu. Jadi ya kita rawat lah. Ini kalau gue lihat ada pretilan ya. Kamera ntar ya. Ini punya customer atau jual atau gimana nih? Ini kebanyakan sih punya kita, punya saya pribadi. Jadi banyak kan tuh di ini, ada yang murah nih, beli simpan. Toh nantinya kita pasti butuh. Simpan ya. Iya. Soalnya apik-apik nih. Iya. Debuan. Makanya kalau di Facebook kenalnya orang ibaratnya kolong balainya nggak bisa habis nih. Kalau mulainya nggak bisa habis ya. Ada terus ya. Ada terus ya gitu karena kita jarang jual spare part itu. Nih, nanganin motor kayak gini kan ada banyak motor tua ya. Jadi pernah kendala nggak di mesin lah? Intinya gini, mungkin belum pernah kenal buka mesin ini, yang model ini, ada nggak pernah punya seperti itu? Ada. Contoh sih kayak ini kan kita ini terus ada yang CR 2,5-nya tahun 82 tuh pernah yang untuk special engine-nya pernah kita bongkar. Saya belum pernah megang sama sekali, cuman belajar dari YouTube Bang Google lah kita belajar kayak gini. Cuma kan basic sudah ada, Ya, insya Allah lah. gampang ya. Nah, gua pernah denger nih cerita ke Om Wawan ya balik ya. Jadi Om Wawan punya Elsinore ya, Elsinore 2 CR CR ya. 250. Jadi kan ada komunitas luar negeri nih. Om Wawan nih pernah posting nih. Sampai orang-orang luar negeri itu, "Weh, gila motor lu keren banget." Emang motor lu jarang apa gimana? Atau saking cakepnya Wah, dimodif di sini? Kalau masalah jarang, yang lebih paham. Oh ya, gimana tuh? Ceritain dong dengan Elsinore. Jadi di sana pun di luar tuh nggak banyak unitnya juga. Dan Om Wawan juga salah satu yang beruntung lah dapat itu. Perjuangannya juga berat juga. Waduh, Nanti kita ceritain perjuangannya Om Wawan ya. darah dan dada nanah. Iya, gaya ya bahasanya ya. Anak Pemalang, Kalimalang. Nah terus lu perjuangan lu gimana lu bisa dapat motor legend? Ya mungkin lu dapat di sawah atau di Bogor. Ceritanya itu dapatnya di ladang. Sebelumnya kan kita juga ngobrol-ngobrol sama Om Deddy, sama Om Agus. Terus langsung dibawa ke sini. Iya, langsung tuh begitu sampai sini langsung kontak Om Deddy, Om udah nyampe barangnya. Oke, kita mulai kerjain. Saat itu kira-kira pada saat motor itu datang, kayaknya Om Deddy juga bilang, "Wow, ada wow-nya nggak dia?" Hanya sama yang Gila, Om Deddy Iya. datang ke sini gimana rasanya tuh? Ya suatu kebanggaan sih ya bisa megang langsung. Tadinya kita lihat fotonya doang, di posternya doang. Ternyata wujudnya di ini. Wujudnya di sini. Gila perjuangannya Wawan nih ya, saking hobinya ya sama Priel. Kira-kira mau dibawa ke Trabas nggak tuh motor tuh? Trabas Hore, Trabas Lumpur, atau cuman buat beli rokok doang kan gitu. Gue mau nanya pribadinya, jangan bohong lo ya, aslinya. Buat Jadi apa? motor Elsinore lo yang legenda buat Trabas, buat jalan-jalan, buat bawa bini, apa buat beli rokok kayak Barat? kalau menurut Om Deddy, kalau buat Trabas jelas nggak bisa karena itu spesial sirkuit. Oh, karena jadi legendanya spesial sirkuit. Ketahanan mesin untuk enduro tuh sebenarnya bukan untuk itu. Bukan, ya Jadi spesifikasinya bukan buat Ya, enduro. jadi di zamannya itu untuk balapan di sirkuit. Balapan di sirkuit. Dan itu memang benar-benar motor sirkuit.
Jadi kenceng ya. Itu pas dibongkar semua mesinnya ternyata memang udah bikinan sana. Gitu. Ibaratnya kalau istilah anak motor korekan lah, korekan sana. Tapi kan gue nggak bisa bayangin Wawan di sirkuit kan. Gue mau nanya Wawan, itu motor lu buat apa? Yang penting gini Om, 1% ngetrail, 99%-nya foto-foto di sirkuit. Halus banget men. Ngaku aja bilang buat hore-hore, buat gaya-gaya gitu selesai. Gak apa-apa. Karena kalau balapan kita pasti nggak bisa, orang jatuh mulu. Lawan 3 meter jatuh. Ya jadi yang jelas Om Wawan itu beli rasa. Jadi spesifikasi ada motor yang dia buat apa? Banting-banting, sekedar buat beli jajan ke Indomaret. Ya di sini pun saya belum melihat yang seperti itu ya. Belum melihat ya. Ya kalau yang 125 mungkin banyak. Banyak. Ya 125 banyak. Kayak Wandi punya dia tuh. Gua aja nih jujur aja ya, gua awam di motor. Pada saat gua baca Elsinore, itu dari gaya namanya aja tuh udah Elsinore gitu, kayaknya keren banget tuh namanya tuh. Itu legenda. Yang tahu sejarahnya Wandi lah tuh, Wandi tuh. Oh, Om Wandi. Ya nanti kita ngobrol sama Om Wandi ya. Kalau mungkin kalau ini ada lah ya, kayak Kak Agus punya ya. Ini ada banyak kalau ini. Ini kalau ini versi Punya banyak. Agus 2 itu ini. Iya. Hakim punya. Hakim punya. Hakim punya ya. Elsinore. Nah kalau yang saya tuh khusus sirkuit itu kan serinya CR Ya, CR 250R. Itu khusus sirkuit. Kalau khusus jalan rayanya dibuatnya ini. Yang 125. Enggak, 250 sama. Oh, sama. Ini versi jalan rayanya. Makanya ini ada sen, ada lampu LED. Ceritanya tuh enaknya kayak apa sih Elsinore? Pada saat lu bawa Nggak enaknya enak gimana Om, enakan matic. sih? Enakan metik ya. Tetap enakan metik katanya. Jadi gue mau nanya nih. Pengetahuan tentang di The Pro ya. Jadi tips apa yang lu ceritain ke konsumen? Banyak kan kalau konsumen itu by telepon ya, by WA, dia minta solusi. Terkadang, oh motor gue ini nih, basicnya ibaratnya GL cepet, bagusnya mau dibikin apa? Ya, saya balikin lagi. Memang angan-angan, Jadi pengen seperti apa? keinginan mereka. Gitu kan? Gue pengen kayak XL, bisa. Gue punya budget seginian ya Om, bisa. Gue nih kita ngikutin si konsumennya. Ibaratnya dia budgetnya ibaratnya pelajar lah, ya kita bikin dari pelajar, kita konsultasiin ibaratnya kayak covernya pakai yang model ini, tangki pakai yang replika, jadi nggak mesti harus orisinil ya. Kayak contoh kayak ada temen di sini yang 230 buat main terabas dibikinin replika. Replika karena orisinilnya kan lumayan harganya, dibalikin replika, yang orisinil disimpan biasanya segitu. Pada intinya sih kita fleksibel, saya fleksibel ngikutin si kemauannya si konsumen. Ibaratnya dia pengen, Om gue pengen yang buat asal main aja, ya oke, kita bicara konsultasi pakai patnya ini, nanti ketahuan tuh kira-kira gimana, masuk nggak budgetnya. Biasanya kurangin dikit lagi Om, ini nih yang ininya ini, itu aja sih begitu Iya, sih, iya. ngikutin fleksibel. Jadi tetap ngikutin si konsumen. Ya. Iya. Pelayanannya benar-benar udah pro. Cuman ibaratnya kita juga nggak asal ibaratnya Nggak asal dengan komplain. budget minim kita templok-templokin nggak. Ya, Nggak. betul. Saya nyari looks-nya gimana Looks-nya dapet. motor ini bisa ini Nggak ngurangin estetika lah. ngurangin estetika dengan bisa ngepasin budget. Jadi intinya tetap konsultasi. Gitu friend. The Pro bener-bener kan. Cakep. Misal ada customer nih Om Deddy mau bikin replikanya, jadi yang aslinya kan disimpan tuh ya. Om Deddy nyiapin bikin atau apa? Kita kalau udah ada stok ya kita bikinin. Kalau emang kayak contoh kayak Om Wawan itu pengen bikin tutup rantai, dia bilang kita Om kalau bikin ini kita mesti bikin molding ini. Kalau ini gimana nih, harganya sekian nih banyak. Betul. Kita cari alternatif, dia pakai plat aja Om.
lebih murah. Jadi kualitas udah, besinya ya, juga yang mahal, mau yang murah, Nah. sesuai dengan budget. kayak gitu. Itu pernah tuh kayak gitu ya? Pernah banyak. Dan kalau replika kan kayak contoh kayak lampu XR ini nih. Ya. Ini kan ibarat kalau kita beli orinya kan harganya ajib lah Itu kalau beli orinya juga di luar dong ya? Apa di sini? di luar. Dan kita paket hematnya ibaratnya kita bikinin pakai fiber. Fibernya juga nggak bukan fiber biasa yang gampang pecah. Yang gampang pecah. Kita udah teruji lah untuk di off-road. Jadi intinya ada solusi buat menyesuaikan budget ya? Jadi kita nggak harus ori gitu kan. Harus ini. Kalau saya prinsipnya dari dulu justru yang ori bikin minder sama replika gitu. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kalau mau buat Trabas keluar ya pakailah yang nggak ori. Ya. Ya, orinya simpan, sayang kan sayang. Jadi gue mau nanya, pengen tahu, misal ada kawan-kawan kita pengen konsultasi, ngelihat nongkrong di sini, boleh nggak? Wah, sangat boleh Jadi banget. lagi lu kerja tuh mereka lihat cara Boleh. kerja lu kan? Boleh ya? Boleh. 24 jam pokoknya. 24 jam boleh. Siapapun yang lewat Tangerang Selatan, kalau mau mampir. Oh jadi orang-orang luar kota Boleh, atau orang silakan. mau mampir silakan ya. Mampir aja udah ini sambil ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi, kita ngopi-ngopi bareng. Kalau lu kan nongkrong ke sini sering. Kalau gue dari rumah ke sini tuh melewati 4 provinsi yo. Lewat 4 provinsi nyohor lagi nih kawan kita nih. Jawa Barat, DKI, DKI Tengah. Tangsel, sama Ya intinya lu sering nongkrong juga Banten. ya di sini ya. Bukan berarti ngeliatin motor lu kan. Iya. Jadi ya sekedar apa nongkrong ya. Dia mah nggak pernah nanyain motor. Nah, cuman ngobrol-ngobrol baik sini ya. Ya intinya selain bengkel kalau cuman mau ngobrol di sini ya silakan aja lah. Pokoknya apapun motor Anda, yang penting tetap hore. Apa kata Om Suho aja. Kalau Om Wawan orangnya gimana Wan? 1% ngetrail, 99% foto-foto. Ulangin lagi. Udah. 1% ngetrail, 99 foto-foto. GTT hore. Ya lumayan ngobrol-ngobrol di sini. Rokok udah, ngopi udah. Pulang yang belum udah. Ilmu udah ya, ilmu. Ilmu udah, curhat udah. Lengkap banget gue balik ah. Om balik dulu Om. Oke. Om udah nongkrong-nongkrong Wan. Siap-siap, sampai ketemu ya. Sehat-sehat ya di ATT 6 Oke, ya. siap. Ntar dulu. Jangan lupa Apa aja? subscribe, like, and share. Buat para pecinta motor klasik, trail, motor klasik apapun, jangan lupa subscribe, like, and share. Share. Ngablu bareng Rusnan.